Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau peluang. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajir ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Uswatun Hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajian kita mengenai pastinya pertolongan Allah yang akan kita terima. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' was-samara wa naqasim minal amwali wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Siapakah orang-orang sabar itu? Di dalam ayat 156-nya Allah SWT menyampaikan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ayat ini ditutup dengan penyampaian ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah, yaitu orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka sabar, kemudian mereka akan diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat musibah datang itu rasanya memang berat. Tidak ada satu orang pun yang menafikan bahwa ketika ditimpa musibah itu merasa enteng, tapi merasa berat. Kita tentunya sudah berikhtiar, berusaha dengan maksimal, tapi hasilnya belum juga terlihat. Ketika kita berusaha, kemudian hasilnya belum terlihat, pasti akan ada kelelahan yang terasa. Bahkan akan muncul dalam hati kita rasa putus asa. Namun ingatlah kita kepada kisah para rasul, justru di saat paling sulit dan di ujung harapan, seringkali pertolongan Allah SWT akan datang. Harapan itu pasti selalu ada selama keimanan benar-benar tertancap dalam dada kita masing-masing. Kita ingat kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau dilemparkan ke dalam api, saat tak ada lagi daya dan upaya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, ya nar kuni, jadilah dingin, baradan wa salaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Ini firman Allah
menyatakan bahwa setiap kita ketika diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan berupa apapun juga, maka Allah pada saat terakhir akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikian juga ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan tak ada lagi jalan keluar, Laut Merah membentang luas di hadapannya, dari Mesir itu menuju ke Yordan, itu ada Laut Merah di sana, dan di belakangnya sudah ada rombongan Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, maksudnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkat Nabi Musa ke Laut Merah, maka laut itu terbelah, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan hal itu. Nah, kisah Fir'aun ini sangat terkenal sehingga kita bisa melihat mumi atau mayatnya Fir'aun itu di museum di Iskandariyah di Mesir ya. Kalau ada yang sempat ke Mesir bisa melihat muminya dari Fir'aun yang diabadikan oleh SWT dalam kisah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Sur, tatkala orang-orang kafir Quraisy telah hampir mendapati beliau. Nah, kisah ini adalah mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW kali menuju ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Quraisy mengejarnya, Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya untuk terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuh atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-30. Mari kita perhatikan kisah-kisah para rasul di atas, bahwa dalam keadaan genting yang memaksa untuk berputus asa, pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Harapan itu selalu pasti ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan orang-orang yang diberikan cobaan itu tadi. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk tidak berputus asa dan berhenti berharap atau berdoa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terwujud. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 47, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia, maksudnya Allah, hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Demikian juga ayat yang sama yang senada dengan itu di dalam ayat 40 di dalam surat An-Nahl surat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kita juga simak di dalam firman Allah di surat Maryam surat 18 ayat 35.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lillahi ayyatakhidhu min walad. Subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maka lillahi ayyatakhidha min walad. Jadi tidak patut bagi Allah itu mempunyai anak. Bagaimana keyakinan di agama-agama lain, ya. Subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Demikian pula dalam surat Yasin, ya, surat ke-36 ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi ayat-ayat di atas ini menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah SWT yang tidak terbatas. Karena segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia pun tidak ada kata mustahil bagi Allah SWT. Dan kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Itu akan mendorong kita untuk banyak berdoa dan berserah diri kepadanya. Atau dalam bahasa Islam disebutkan tawakal, terutama dalam menghadapi kesulitan, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Talaq surat ke-65 ayat 3 yang bunyinya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Huwa hasbuh, jadi Allah akan mencukupkan kepadanya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu itu. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Beliau rahimahumullah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti, bahwa barang siapa bersandar kepadanya, kepada Allah, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong, menjadi pelindung, dan menjadi pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan segala keperluan hamba yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ya, pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, dalam hadis ini menegaskan bahwa tawakal itu bukan berarti tidak meniadakan usaha. Sebagaimana burung keluar mencari makanan, jadi ada usaha dulu dari kita melakukan sesuatu terhadap cita-cita kita. Bagaimana burung tadi keluar dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Jadi orang-orang yang senantiasa berikhtiar, kemudian berdoa terhadap segala sesuatu yang dia ikhtiarkan, kemudian dia setelah itu menyerahkan hasilnya, dalam hal ini bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya itu. Tapi hasil usaha itu pada Allah disertai dengan berdoa. Dalam Al-Quran disebutkan, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia dan hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Ini dalam surat Taubah surat ke-9 ayat 129.
Jadi doa yang senantiasa kita lakukan ketika kita sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha, kemudian kita berdoa dengan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi kewajiban kita adalah pertama usaha, dan kemudian kita berdoa, setelah itu menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT dalam bentuk tawakal, berserah diri kepada Allah SWT, bukan kepada yang lain. Jangan berharap kita meminta pertolongan kepada manusia, karena manusia akan membuat kita kecewa. Boleh dalam hal tertentu kita meminta pertolongan kepada manusia, tapi semuanya hasil diserahkan kepada Allah SWT. Contoh, misalnya kita sakit, maka kewajiban kita adalah menyembuhkan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang kepada ahlinya. Misalnya dokter dalam hal ini, ya, atau sinsei, atau akupunktur misalnya, itu adalah syariat untuk supaya mendapatkan kesembuhan. Tapi jangan lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah SWT, bukan dokter, bukan akupunktur, bukan sinsei, bukan siapapun juga, karena Allah lah yang maha menyembuhkan. Untuk itu semua, mari kita harus tetap berikhtiar dalam menyelesaikan cobaan-cobaan atau ujian-ujian dari Allah SWT ini sebagai usaha atau kerja keras secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah SWT atas ikhtiar kita itu tadi, kemudian tawakal, berserah diri dari dan menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah SWT setelah melakukan ikhtiar dan doa tadi. Tapi juga kita harus tetap optimis menghadapi hidup ini, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat ke 94, yaitu surat apa? Al-Insyirah. Bunyinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya Allah membersamai setiap kesulitan atau cobaan dari Allah SWT kepada kita itu dengan jalan keluar atau kemudahan. Ini dua kali disebutkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama. Jadi ma'a itu adalah bersama, bukan kemudian. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu tadi, Allah memberikan kemudahan atau jalan keluarnya. Siapakah mereka itu? Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maksudnya setelah selesai dengan urusan yang ini, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Urusan yang lain itu apa? Jadi kita tidak boleh tinggal diam terhadap segala sesuatu yang diberikan cobaannya dari Allah SWT. Kita ikhtiar, maka bila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Lalu ditutup wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kita tidak boleh berharap kepada manusia, berharap kepada siapapun juga, apalagi tidak mendatangi dukun, apalagi kita mendatangi orang pinter, ya. Orang pintar tapi dia nggak pintar-pintar gitu ya. Jadi jangan kita mengharapkan hanya kepada Allah SWT, tapi tentunya melakukan dengan tadi ikhtiar, bekerja keras terhadap apa-apa yang kita harapkan. Kemudian berdoa, setelah itu wa ila rabbika farghab,
dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap sepenuhnya terhadap apa-apa yang kita inginkan, karena hanya Allah lah yang maha menentukan, sebagaimana tadi disebutkan faida rabbika farghab, yaitu kepada Tuhanmu lah kamu berharap terhadap sesuatu. Demikian juga kepada siapapun juga yang berharap terhadap sesuatu itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan menyulitkan dia, maka hanya kepada Allah lah kita berserah diri untuk meminta pertolongannya. Itu yang bisa mungkin menjadikan pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ada 3 hal yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi cobaan atau apapun kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Yang pertama tadi tentunya adalah dengan berusaha atau berikhtiar dalam bahasa agamanya. Berusaha dan berikhtiar itu harus dilakukan oleh kita. Kita tidak boleh ketika ada musibah, ketika datang cobaan dari Allah, kita hanya berpangku tangan, berserah diri kepada. Ingat cerita seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ketika saya mengikatkan unta saya, kemudian saya bertawakal, itu sudah cukup? Nah, Rasulullah SAW menjawab, ya, ikat dulu untamu, baru kemudian bertawakal. Ya, jadi ada usaha dulu gitu dari kita. Dengan cara apa? Mengikat unta tadi. Itu si badui itu disuruh mengikat unta. Kita juga begitu. Ketika ada musibah, ada cobaan, maka yang pertama adalah ikhtiar. Urusan penyelesaiannya diserahkan. Jadi yang pertama tadi ikhtiar, adanya usaha dari kita dengan sungguh-sungguh, pastinya usaha itu tadi. Kita jangan berpangku tangan, kita harus optimis terhadap apapun juga yang menimpa diri kita ini sendiri, karena optimis itulah bisa menimbulkan semangat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, setelah itu baru kita berdoa pada Allah SWT, berdoa dengan sungguh-sungguh terhadap apa-apa yang menimpa kita tadi. Misalnya kita berdoa, ya Allah berikanlah jalan keluar terhadap apa-apa yang menimpa. Karena yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita kecuali dengan kesanggupan kita sendiri. Jadi Allah itu maha mengasihi, maha penyayang kepada hambanya. Tidak mungkin murka Allah seburuk apapun kita perbuatan maksiat. Ketika iman masih ada di dalam diri kita, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, setelah tadi berdoa, baru kemudian berserah diri. Sebagaimana tadi orang Baduy disuruh mengikatkan untanya, kemudian dia baru bertawakal, berserah diri pada Allah SWT. Itu saja mungkin pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita ketika kita menghadapi musibah, kita menghadapi ujian dari Allah SWT, maka pasti pertolongan Allah itu akan datang. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.